Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang memberkati kami, yang menyertai kami melewati hari-hari kami, dan yang memberikan hari yang baru kepada kami di pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh melanjutkan kehidupan kami boleh melanjutkan apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, di dalam memulai kehidupan kami akan mendengar firman-Mu yang akan menguatkan dan memampukan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, agar kami beroleh kekuatan dan sukacita di dalam menjalankan kehidupan kami satu hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan bagi kita di dalam memulai kehidupan satu hari ini diambil dari Mazmur 142 ayat yang ke-7. Mazmur 142 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Di dalam bahasa Batak disebutkan, Sai paratiateon ma angguki, ai marasitutudo huilala. Sai palua mausien akan mangalotongiau, ai mogodo nasida siana. Demikian firman Tuhan. Doa seseorang yang sedang dikejar-kejar. Pertanyaan yang mengawali kita adalah, mungkinkah kita berdoa saat kita sedang berlari sekencang-kencangnya? Mungkinkah kita berdoa saat kita sedang dikejar-kejar oleh sesuatu atau orang yang tidak menyukai kita? Demikianlah juga teks kita berbicara pada pagi hari ini, bahwa Daud di dalam permohonan yang dari hatinya memohon kepada Tuhan, di mana ia dikejar oleh seorang raja yang kita kenal, yakni Saul, dan juga pasukannya. Yang menjadi unik adalah ketika Daud di dalam doanya ini mencoba mengenal Allah, mengenal dirinya, dan mengenal apa yang sedang dihadapinya. Di ayat 7, di bagian A dan di bagian C, kita boleh melihat Daud berteriak. Perhatikanlah teriak. Daud memohon pertolongan Tuhan pertama sekali untuk lepas dari orang-orang yang mengejar nyawanya. Ketika kita berteriak, maka itu menggambarkan situasi yang sedang sangat memprihatinkan, situasi yang sangat mendesak. Demikian juga Daud, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, di sebuah gua, dia menyampaikan apa yang ada dalam hatinya kepada Tuhan, bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Bagaimanakah kita boleh melihat dan juga berhadapan dengan situasi yang sangat memprihatinkan, sesuatu yang sangat membuat kita takut, khawatir di dalam perjalanan hidup kita. Selanjutnya kita boleh melihat di ayat 7b, Daud mengenal kelemahannya. Dia menyadari bahwa dia itu menjadi sangat lemah. Ini juga mengajak kita agar kita boleh menyadari kapasitas kita di hadapan Tuhan. Kita boleh berani jujur di hadapan Tuhan, bukan menjadi sok kuat. Seorang Daud, seorang kecil, seorang juga yang disertai Tuhan, dia tidak merasa kuat. Meskipun dia sadar bahwa Tuhan telah berbuat begitu besar dalam hidupnya. Tetapi dia mencoba mengakui iman bahwa ternyata dia tetap menjadi orang yang lemah dan orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Selanjutnya kita juga boleh melihat di teks kita, orang-orang yang mengejar aku sebab mereka terlalu kuat bagi. Daud menyadari bahwa apa yang dihadapinya itu adalah hal yang sangat besar, hal yang sangat menakutkan, dan yang membuat dia secara manusiawi juga menjadi orang yang takut dan gelisah. Tetapi apa yang ditampilkan oleh Daud ini juga mengajak kita bahwa ternyata meskipun Daud takut, tetapi dia boleh melihat Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang dihadapinya. Ia menyadari bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang sejati, yang memampukan dia
menghadapi hal terbesar sekalipun, hal yang paling menakutkan sekalipun. Dan itulah yang boleh kita lihat dari apa yang diimani dan disaksikan oleh Daud. Di masa kini, dalam menjalani kehidupan kita, apa yang sedang mengejar kita? Apa yang sedang membuat kita takut dan khawatir? Hidup kita ini hidup yang serba cepat. Tentu kita harus berlari. Kita harus berlari seolah-olah kita sedang dikejar. Baik oleh karena pekerjaan kita, baik oleh karena deadline tugas kita, skripsi, tugas akhir dan sebagainya. Tetapi yang pasti adalah bahwa Tuhan tetap senantiasa menyertai kita, mendengar teriakan kita, mendengar isi hati kita. Ada satu buku yang mengatakan, dari Bill Hybels yang mengatakan adalah, jikalau kita terlalu sibuk, justru kita semakin berdoa. Demikian firman Tuhan menguatkan kita di dalam melanjutkan kehidupan kita satu hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu yang boleh menyapa kami, menguatkan kami di dalam melanjutkan perjuangan kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita, agar kami boleh melakukannya dengan bertanggung jawab. Kami boleh belajar bahwa Tuhan selalu menjadi tempat kami berlindung, tempat kami meminta kekuatan, menghadapi kehidupan kami ini yang acap kali tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, dan juga yang menakutkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.